Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis 7 Maret 2024, hari biasa pekan ketiga masa Prapaskah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23, di mana dalam bacaan Injil hari ini orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa pemimpin setan yang tertinggi, yakni Beelzebul. Tuduhan dan komentar negatif itu tidak membuat Yesus putus asa untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Yesus terus menolong, bahkan Yesus berani untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang diberikannya dengan logika. Tidak mungkin setan melawan setan. Mereka pasti bersatu untuk menaklukkan manusia. Setan tidak bisa mengusir setan, sesuai dengan kesadaran bahwa sesama setan dilarang saling mendahului. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kadangkala kita pun perlu untuk menutup telinga rapat-rapat atas perkataan-perkataan negatif dan tidak membangun, serta terus melaju mencapai harapan dan cita-cita. Maka kita belajar dari kisah Yesus ini, baik bagi kita untuk terus berbuat baik dan menutup telinga terhadap komentar negatif yang kita terima. Jangan pernah takut diabaikan, karena Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, anak-anaknya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga diajak untuk berani menjadi pribadi yang mau menolong sesama kita tanpa kita takut bila kita diejek atau dianggap mencari muka. Kita perlu meyakini apabila kita melakukan kebaikan bersama dengan Tuhan, kita tidak melawan Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Maka melalui pesan ini, Yesus mengajak kita untuk berbuat baik, untuk menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita terus untuk berbuat baik, karena Tuhan menyiapkan kemuliaan bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.